Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 342. Setelah menutup telepon, si Huilan berpikir untuk menelepon dan menelepon nomor lain. Kami menemukan Xiao Bing. Jangan khawatir. Ku Yunxuan, yang berada di saluran lain, menghela nafas lega. Dong Suebing tidak mengetahui bahwa kedua wanita tersebut telah bertukar nomor telepon. 2 jam kemudian, kota Zhangze, Biro Keamanan Umum. Di kamar gelap, Dong Suebing merasa pusing karena lapar. Beberapa hari terakhir sebagai petugas yang menyamar, dia merasa tegang dan tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Sejak pagi tadi, dia belum makan, dan sekarang sudah sakit. Selain memberikan air mineral yang dilemparkan ke kamar oleh petugas kurus itu, dia tidak diberi makanan apapun. Hal ini meningkatkan kemarahan Dong Suebing terhadap mereka. Kalian semua tidak dapat menangkap para penjahat itu, dan setelah saya membunuh sebagian besar penjahat dan memulihkan peninggalannya, kalian semua menangkap saya, sial. Dong Suebing dapat mendengar seorang pejabat di luar ruangan, dan sepertinya seorang pemimpin dari Biro Keamanan Umum Provinsi akan berkunjung. Ya, Dong Suebing ingin membawa relik yang dicuri tersebut kepada para ahli di provinsi untuk diautentikasi dan, pada saat yang sama, mengembalikan relik tersebut ke museum. Dengan cara ini, Kabupaten Yantai akan mendapat pujian. Jika provinsi mengirim orangnya ke sana, dan kasusnya terjadi di kota Zhangze, akan terjadi kemunduran. Tapi kota Zhangze sudah berlebihan. Dong Suebing telah membiarkan mereka melakukan penyelidikan lanjutan, dan mereka masih belum puas. Mereka bahkan ingin mendapat pujian karena telah memulihkan peninggalan tersebut. Ini terlalu menjijikkan. Berderit, pintu terbuka, dan Dong Suebing dibutakan oleh lampu di luar. Petugas kurus dan petugas yang lebih tua memasuki ruangan. Dong Suebing memandang mereka dan mencibir. Baiklah, kami telah memverifikasi identitas Anda dengan Kabupaten Yantai. Anda memang dari keamanan publik. Petugas kurus itu mendecakkan bibirnya. Kamu bebas untuk pergi. Ini perintah dari Kepala Keamanan Publik Sun Hai. Dia hanya ingin memberi peringatan pada Dong Suebing dan tidak benar-benar ingin mengurungnya. Sekarang, seorang pemimpin dan ahli barang antik dari provinsi telah tiba. Laporan tentang bagaimana kasus ini diselesaikan diperlukan, dan tidak ada yang bisa menutupi kontribusi Dong Suebing dalam kasus ini. Bahkan Sun Hai tidak bisa menutupinya. Tapi karena kota Zhangze akan mendapat pujian karena menyelesaikan kasus ini, tidak ada gunanya lagi mengurung Dong Suebing. Selain itu, pimpinan keamanan publik provinsi ingin bertemu dengan petugas yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut. Dia tidak boleh membiarkan pemimpinnya melihat bahwa mereka telah menahan rekan petugas yang telah membantu dalam kasus ini. Dong Suebing tidak bergerak. Petugas kurus itu mengerutkan kening. Apakah kamu mendengarku? Sekarang keluar. Dong Suebing tertawa. Siapa kamu hingga memintaku keluar? Kamu masih tidak ingat pelajaranmu dan ingin tetap di sini. Petugas kurus itu hendak bergegas. Petugas yang lebih tua dengan cepat menariknya kembali dan menoleh ke Dong Suebing sambil tersenyum. Ketua Dong, itu adalah kesalahpahaman. Kami juga mengikuti perintah. Sekarang, kami dapat mengonfirmasi bahwa Anda dari keamanan publik. Semuanya baik-baik saja. Konvoi dari provinsi sudah tiba, dan mungkin akan ada upacara pengakuan nanti. Jika Anda tidak keluar, provinsi tidak akan mengetahui kontribusi Anda dalam kasus ini, dan Anda tidak akan mendapatkan penghargaan apapun. Dong Suebing tertawa, menghadiahkan. Aku tidak menginginkannya sekarang. Petugas yang lebih tua itu tercengang. Kalian semua mengklaim bahwa kota Zhangze lah yang menyelesaikan kasus ini, kan? Bagus. Lalu kalian semua bisa menjelaskannya kepada atasan. Saya tidak ada hubungannya dengan kasus ini, dan itu semua berkat kota Zhangze. Dong Suebing melirik mereka dan berkata, cobalah bertanya siapa aku. Menurutmu mudah sekali menangkapku. Aku akan menceritakan semuanya padamu sekarang juga. Kalian semua ingin aku pergi. Lupakan. Jika tidak ada yang bisa memberi saya penjelasan yang baik, saya akan tetap di sini selama sisa hidup saya. Petugas kurus itu hendak meledakkan atasannya ke arah Dong Suebing. Petugas yang lebih tua itu menatap petugas kurus itu. Kamu diam. Petugas kurus itu menjadi pucat dan diam.
Petugas yang lebih tua memandang Dong Suebing dan mengeluarkan banyak kunci. Ketua Dong, ini pasti tidak nyaman bagimu. Biarkan aku melepas borgolmu. Dong Suebing menjauhkan tangannya dan tertawa. Tidak, saya merasa nyaman di borgol. Biarkan saja. Jantung petugas yang lebih tua itu berdetak kencang dan mendapat pertanda buruk. Dong Suebing melambaikan tangannya yang diborgol dan berkata dengan dingin. Saya ingin melihat apakah ada orang yang bersedia membela saya. Tangkap saya. Kami akan membiarkan seluruh bangsa menjadi hakim dan memberitahu mereka warna sebenarnya dari kota Zhangze. Dia tertawa dan melanjutkan. Bahkan tanpa aku, semuanya akan baik-baik saja. Kalian semua dapat melaporkan kepada atasan bahwa saudara Yulah yang menyelesaikan kasus ini. Dialah yang menemukan tempat persembunyian para penjahat, dan dia menembak mereka semua. Setelah itu, Anda semua bisa berkolaborasi dalam laporan tersebut. Semuanya akan baik-baik saja. Kota Zhangze akan mendapatkan semua pujian dan penghargaan. Kenapa kalian semua ingin aku keluar? Kedua petugas itu tahu bahwa masalah ini akan dibesar-besarkan dan segera meninggalkan ruangan untuk melapor. Sun Hai mengetahuinya, dan wajahnya berubah. Dia menolak untuk pergi. Apa yang dia coba lakukan? Kata petugas kurus itu. Kepala Sun, biarkan aku dan Chen Tua membawanya keluar dengan paksa. Sun Hai menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Dia mengira Dong Suebing hanyalah perwira rendahan dari suatu kabupaten, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk memberinya peringatan. Tapi sekarang, masalah ini sudah tidak terkendali. Orang ini menolak meninggalkan kamar gelap, dan jika dia tidak keluar, rencananya mungkin akan kacau. Dia berpikir sejenak dan mendapat ide. Dia menemukan nomor telepon Kepala Keamanan Umum Kabupaten Yantai Liang Chengpeng dan meneleponnya. Kabupaten Yantai, kantor wali kota. Liang Chengpeng melaporkan kepada Xie Huilan tentang situasi terkini ketika teleponnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi Xie Huilan memintanya untuk menjawab. Liang Chengpeng menjawab, dan setelah sekitar 3 menit, dia menutup telepon dengan tatapan yang mengerikan. Wali kota Xie, itu adalah Kepala Keamanan Umum Kota Zhangze, Sun Hai. Xie Huilan tersenyum dan memandang Liang Chengpeng. Oh, apa yang dia katakan, kata Liang Chengpeng. Dia telah memastikan identitas Xiao Dong dan akan membebaskannya. Tapi Xiao Dong menolak meninggalkan kamar gelap. Xie Huilan tertawa. Xiao Dong ini aku tahu dia tidak akan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Liang Chengpeng tersenyum lelah. Dia tahu betul tentang sifat buruk Dong Suebing. Dong Suebing bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Setelah ditangkap, dia pasti akan membuat kekacauan untuk kembali ke keamanan umum kota Zhangze. Ketika Liang Chengpeng mendengar Dong Suebing ditangkap oleh keamanan umum kota Zhangze, dia merasa mereka akan mendapat masalah. Lihat mereka dalam masalah sekarang. Semua orang akan pusing jika macam-macam dengan orang seperti Xiao Dong. Xie Huilan bertanya, apa yang diinginkan Ketua Sun dari kita? Dia meminta kami untuk berbicara dengan Xiao Dong dan harus memikirkan gambaran besarnya. Jika Dong Suebing terus membuat masalah di sana, mereka akan menahan Dong Suebing karena menghalangi tugas mereka. Pejabat yang berpangkat lebih tinggi mempunyai wewenang untuk memimpin pangkat yang lebih rendah. Pangkat Sun Hai lebih tinggi dari Xie Huilan dan Xiang Daofa. Dia adalah perwira berpangkat wakil direktur biro dan merupakan salah satu anggota komite partai kota. Wali kota Xie, apa yang harus kita lakukan? Xie Huilan tertawa. Kita harus mengikuti instruksi Ketua Sun. Hubungi mereka dan minta mereka memberikan telepon kepada Xiao Dong. Saya sendiri yang akan membujuknya. Liang Chengpeng memandang Xie Huilan dan segera menelepon. Kota Zhangze. Dong Suebing duduk di lantai kamar gelap dengan mata terpejam. Setelah petugas kurus itu meninggalkan ruangan, pintu dibiarkan terbuka. Tapi Dong Suebing bahkan tidak melihat ke pintu karena dia tidak berniat pergi. Beberapa petugas lain mencoba melepaskan borgolnya tetapi diusir olehnya. Ini adalah bukti, dan dia tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Tata suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Petugas kurus dan petugas yang lebih tua kembali ke kamar sambil memegang telepon genggam. Dong Suebing memandang mereka dengan malas dan menutup matanya lagi. Petugas yang lebih tua menyerahkan telepon dan berkata dengan lembut, "Itu wali kota daerah Anda. Dia ingin berbicara denganmu."
Dong Suebing terdiam sejenak. Kakak Xie. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kota Zhangze tidak bisa melakukan apapun padanya dan berusaha membuat atasan langsungnya menekannya. Dong Suebing menghela nafas dalam hatinya dan tahu Sister Xie pasti akan meminta untuk menghentikan omong kosongnya dan memikirkan gambaran besarnya. Dia mengambil telepon dari petugas itu dan menjawab. Tapi apa yang didengar Dong Suebing melalui telepon yang mengejutkannya? Xie Huilan hanya mengucapkan satu kalimat. Tetaplah di kamar gelap, serahkan padaku. Dong Suebing menjadi bersemangat. Brengsek, saudari Xie memintaku untuk membesarkan masalah ini. Dong Suebing menutup telepon dan melemparkannya kembali ke petugas. Petugas yang lebih tua memandang Dong Suebing dan berkata, "Ketua Dong, kamu masih belum makan siang. Ayo keluar dan makan. Ayo pergi." Petugas kurus itu berjalan ke arah Dong Suebing. "Aku akan melepaskan borgolmu sekarang." Dong Suebing bersandar ke dinding dan menjawab dengan dingin. "Pergi. Saya mau kemana? Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang saya katakan? Jika kalian semua tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Tangkap saya. Borgol aku. Saya akan tetap di sini sampai semua skor ini terselesaikan. Saya ingin para pemimpin provinsi melihat sifat asli Anda." Dong Suebing hanya ingin membuat beberapa masalah bagi kota Zhangze sendiri. Namun dengan dukungan Xie Huilan, dia lebih percaya diri. Petugas yang lebih tua itu mengerutkan kening. "Ketua Dong, kamu berhentilah membuang waktu untuknya." Petugas kurus itu melangkah maju dan mengambil kunci dari petugas yang lebih tua. "Saya tidak peduli jika Anda ingin tetap di sini. Aku akan melepaskanmu terlebih dahulu." Dong Suebing mengulanginya. "Sangat mudah untuk memborgol saya, tetapi tidak mudah untuk melepaskannya." Petugas kurus itu berteriak, "Ulurkan tanganmu." Dia meraih tangan Dong Suebing dan mencoba menggunakan kekerasan untuk melepaskan borgolnya. "Oh, Anda mencoba menggunakan kekerasan terhadap saya." Dong Suebing mengangkat alisnya dan mencengkeram tangannya ke atas. Bam! Petugas kurus itu memukulnya dengan pukulan. Petugas kurus itu memijat rahangnya dan mengumpat. "Sial! Kamu berani menyerang petugas." Dong Suebing tertawa. "Jangan coba-coba memfitnah saya. Saya tahu tentang trik ini lebih baik dari Anda. Kaulah yang memintaku untuk menyampaikannya. Yang saya lakukan hanyalah mengikuti instruksi Anda. Apa yang salah dengan itu?" Petugas yang lebih tua menarik petugas kurus itu kembali. "Berhenti. Kembalilah dan laporkan masalah dulu." Dong Suebing berteriak. "Ingatlah untuk membawa bantal dan selimut. Saya ingin selimut tebal, karena saya akan menghabiskan musim dingin di sini." Kedua petugas tersebut melaporkan situasi tersebut kepada Sun Hai di kantornya. Namun Sun Hai baru saja menerima telepon yang memberitahukan bahwa pemimpin keamanan publik provinsi dan para ahli akan tiba dalam beberapa menit. Dia tidak punya waktu untuk bermimpi dengan Dong Suebing. Dia berpikir sejenak dan menyuruh petugas itu untuk mengunci kamar gelap. "Karena Dong Suebing menolak meninggalkan ruangan, maka saya akan mengurungnya sementara dan membebaskannya setelah pemimpin provinsi pergi." Dia tidak ingin Dong Suebing muncul tiba-tiba dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada wartawan. Sun Hai terbiasa menutupi segala sesuatu yang tidak menguntungkannya. Beberapa menit kemudian, pimpinan provinsi dan tim ahli barang antik tiba. Wartawan yang menerima kabar tersebut juga ada di sana. Sun Hai dan beberapa pemimpin pemerintahan kota lainnya juga berdiri di luar biro untuk menerima pemimpin provinsi. Kamar gelap, bam, pintu tiba-tiba dibanting hingga tertutup, dan Dong Suebing dapat mendengar seseorang menguncinya dari luar. Dong Suebing melihat ke jendela kecil dengan panggangan vertikal dan mencibir. Setelah itu, dia duduk di lantai dan menunggu dengan sabar dengan kepala bersandar ke dinding. 5 menit, 10 menit, 20 menit Dong Suebing mendengar dua petugas polisi berbicara di luar. Para ahli telah memverifikasi bahwa peninggalan itu asli. "Benar-benar, haha, kota kita akan menjadi perhatian pusat." "Itu benar. Ayo pergi ke gedung timur. Saya mendengar wakil direktur keamanan publik provinsi Huo ada di sini." Hati Dong Suebing menjadi dingin ketika mendengar kegembiraan di Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Kehormatan ini seharusnya menjadi miliknya. Tetapi sekarang, Biro Keamanan Umum Kota Zhangze telah merampas segalanya darinya seperti seorang yang lemah lembut. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna hitam lewat di dekat jendela. 1 detik kemudian,
sosok hitam itu kembali dan mengintip melalui jendela. Dong Suebing mengerutkan kening dan melihat keluar jendela kecil. Dia melihat seorang pria di luar. Dia mengira dia adalah salah satu petugas dan hendak meminta selimut ketika pria itu mengarahkan kamera ke Dong Suebing. Dia menggerakkan kamera untuk mengatur fokus untuk mengambil gambar. Dong Suebing sangat marah. Saya sudah dikurung, dan kalian semua masih berani memotret saya. Apa yang kalian semua coba lakukan? Tapi tiba-tiba, Dong Suebing merasa ada yang tidak beres. Jika pria ini dari keamanan umum Zhang Ze, mengapa dia memotretnya secara diam-diam? Reporter. Pria ini adalah seorang reporter. Dong Suebing menjadi cerah. Dia tidak mengerti mengapa reporter ini datang untuk mengambil fotonya padahal mereka seharusnya melaporkan penemuan peninggalan yang dicuri. Satu-satunya kemungkinan adalah reporter ini mendapat informasi bahwa dia dikurung di sini dan berencana melaporkannya. Xie Huilan sebelumnya adalah pemimpin Departemen Publisitas Pusat dan memiliki jaringan yang luas. Reporter ini mungkin dikirim oleh Sister Xie. Siapa yang peduli? Apapun keinginannya, itu demi kentunganku. Dong Suebing segera mengubah ekspresi wajahnya dan menundukkan kepalanya. Dia memasang ekspresi sedih dan sedih. Cepat, ambil fotoku. Cepat ambil fotoku. Klik, klik, klik. Setelah beberapa kali berkedip, sosok hitam itu menghilang dari jendela. Di saat yang sama, ekspresi sedih di wajah Dong Suebing menghilang, dan dia mulai tertawa sendiri. Kabupaten Yantai. Kantor Wali Kota Kabupaten. Wali Kota, kami menerima fotonya. Hu Xilian, yang berada di depan PC, berkata. Xie Huilan mengangguk. Buka gambarnya. Hu Xilian mengklik untuk membuka lampiran email, dan itu adalah foto Dong Suebing yang dikurung di kamar gelap kecil. Ini harus menjadi gambaran yang serius. Dong Suebing diborgol dan dikurung di ruangan kecil yang gelap, tetapi ketika mereka melihat ekspresi wajahnya, Hu Xilian tertawa bahak. Dia segera menyadari bahwa wali kota ada di dekatnya dan dengan cepat menutup mulutnya sambil melihat ekspresi wali kota Xie. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.